dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Salam teman-teman, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap penuh dengan rahmat dan hadirat Tuhan, serta tetap diberkati oleh Tuhan. Sebelum memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga kami dapat mengerti dan memahami, kuatkanlah iman dan hati kami, dan semoga renungan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pertama, mari kita buka pada kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Menurut kitab ini, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, dan Dia membiarkan kita untuk menguasai bumi dan segala isinya. Sebelum seseorang menanam, dia sudah menentukan jenis pohon apa yang ingin dia hasilkan. Sehingga waktu pohon itu masih berbentuk benih sekalipun, penanam sudah tahu hasil akhirnya. Berkaitan dengan tujuan hidup, kita biasanya bukan berada dalam posisi penanam, tetapi cenderung berada dalam posisi benih. Hari ini kita belum melihat kita akan jadi apa nantinya, akan melakukan apa kita di 10 maupun 20 tahun kemudian. Kita bisa berencana dan berharap, tapi belum tahu hasil dari perjalanan kita itu pasti berhasil atau tidak, dan bagaimana harapan kita itu berhasil atau tidak. Penulis kitab Kejadian mencatat Allah memberkati manusia setelah Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Waktu itu setelah diciptakannya, belum ada perkantoran di mana manusia bisa bekerja, meniti karir, dan mendapat gaji. Belum ada televisi supaya mereka bisa menonton dan menghibur diri. Belum ada perpustakaan, sekolah, universitas, internet, belum ada berbagai penemuan hebat yang ditemukan oleh seperti tokoh-tokoh hebat masa lalu. Manusia pada waktu itu hanya memiliki Tuhan, diri sendiri, sesama, dan taman di mana Tuhan telah menempatkan mereka yang penuh dengan kebutuhan hidup mereka yang tercukupi. Artinya, tidak perlu menunggu sampai meraih posisi teratas dalam karir, punya kekayaan yang amat banyak, teknologi tercanggih, ataupun pendidikan tertinggi lebih dahulu. Sebab selama kita memiliki Tuhan, dari diri kita, sesama, dan lingkungan di mana kita berada, kita bisa menghidupi tujuan hidup kita. Tujuan hidup tidak dapat ditemukan ketika kita terus melihat keluar, membandingkan diri maupun mengeluh. Tujuan hidup bisa kita temukan dan hidupi ketika melihat ke dalam diri kita sendiri dan mengembangkan potensi kita. Bersyukur atas berkat Tuhan, serta mengerjakan apa yang ada di tangan kita dengan maksimal. Dan dengan itu kita dapat mengembangkan potensi
yang ada dalam diri kita, yang bakat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Terima kasih atas renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Saya akan mengusahakan segala potensi dan bakat yang saya miliki, supaya saya dapat berguna bagi Tuhan, dapat berguna bagi masyarakat dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Semoga kami dapat dicerahkan, masa depan kita dapat menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.